23 satu ranting pelalangan, kemudian ada sapi ya? Ya. Masya Allah. Kambingnya 60 sekian. Masya Allah. Itu dalam satu ranting pelalangan khusus. Luar biasa. Subhanallah. 23 ekor sapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan 60 kambing. Luar biasa. Bapak, saya ingin tahu apa yang menjadi motivasi sehingga jamaah penjenengan atau masyarakat begitu antusias dengan berkorban? Apakah ini dengan cara iuran atau mungkin nabung atau mungkin dengan cara apa, Bapak? Terima kasih untuk menyadarkan dari jamaah, tentunya masing-masing kelompok itu selalu mengadakan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada saat ini kami berada di tempat penyembelihan hewan kurban di Desa Pelalangan atau Ranting Muhammadiyah Pelalangan. Jadi setingkat desa. Alhamdulillah, luar biasa. Desa yang tenang, damai. Desa yang penuh dengan aktivitas. Kurban tahun ini luar biasa. Luar biasa. Kita menyaksikan banyak sekali kurban yang telah disembelih pada hari ini. Mari untuk melihat secara lebih jelas, kita akan ketemu dengan Ketua Panitia atau Ketua Ranting Muhammadiyah Pelalangan, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Mengapa bisa korban sebegini hebat, luar biasa? Apa yang mendasari, yang menjadi motivasi masyarakat sehingga rela dan mau berkorban dengan sadar diri, dengan ikhlas karena Allah? Kita bisa saksikan di depan kita, ini aktivitas yang luar biasa. Mereka telah bekerja memotong daging, memotong tulang untuk akan dibagikan kepada masyarakat. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kurban adalah syariat Allah. Yang awal mula syariat itu diberikan pada Ibrahim, kemudian disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini juga diatur dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Kautsar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar innasa ni'aka huwal abtar. Sesungguhnya Allah telah memberikan nikmat yang banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, pagi ini kita tahu sendiri dengan mata kepala bahwa masyarakat Muhammadiyah Ranting Pelalangan Jenangan Barat Kabupaten Ponorogo luar biasa. Luar biasa. Kita lihat sampai ba'da duhur masih bekerja keras untuk memotong-motong daging, memotong tulang. Ada yang masih nyiseti yang digantung itu. Subhanallah, luar biasa. Kerjasama yang kompak, para anak-anak muda, para bapak-bapak tak kenal lelah, semangat berkorban yang luar biasa kita saksikan pada kesempatan hari ini. Dan luar biasanya banyak sekali korban yang diberikan pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita mencoba mengkorek apa sebenarnya yang menjadi motivasi masyarakat jamaah Muhammadiyah Ranting Pelalangan Kecamatan atau Cabang Jenangan Barat Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur ini, sehingga masyarakatnya begitu banyak dan rela untuk berkorban, baik korban kambing maupun korban sapi. Ini ada Bapak Ketua Panitia sekaligus Ketua Ranting, Ketua Takmir ya, dan Ketua Panitia. Kita akan mencoba mewawancarai
Bagaimana kok bisa luar biasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari Pak Mubalek Muhammadiyah Ponorogo, Pak. Jadi ingin pertama silaturahim, yang kedua ingin melihat aktivitas masyarakat Muhammadiyah Ranting Pelalangan yang luar biasa, ya. Yang tiap tahun saya melihat laporan atau menerima laporan dari teman-teman, jumlah pengorbannya Masya Allah sangat banyak. Ya, alhamdulillah. Nah, hari ini kami ingin tahu berapa Pak jumlah korban yang diberikan oleh jamaah penjenengan terhadap panitia. Monggo Bapak. Terima kasih. Saya selaku takmir masjid kelompok Al Amanah Ranting Pelalangan, ini perlu saya sampaikan bahwa pengkorban pada tahun ini khususnya dalam satu kelompok ini terdiri dari 50 pengkorban sapi dengan kapasitas satu sapi untuk 7 orang. Itu. Kemudian untuk kambing itu 7, adapun yang 3 itu hakikoh. Jadi jumlah satu kelompok ini kambing ada 10, sapi ada 7. Kurang lebih satu kelompok ini ada 70 orang, 60 orang. Sementara ada berapa kelompok Pak di sini Pak? Alhamdulillah untuk yang tergabung di kelompok Al Amanah ini yang penanggung jawab ketepatan juga saya. Ini ada 2 kelompok, Ar-Rahim dan Al Amanah. 4 kelompok ya. 4 kelompok, yang induknya adalah Al Amanah, yang kedua Ar-Rahim, yang ketiga Al Angkring, dan yang keempat itu Al-Munawaroh. Tapi itu semua di bawah naungan dari satu kelompok Al Amanah. Semua. Itu Bapak. Jadi semua jumlahnya berapa sapi, berapa kambing Pak tahun ini? Untuk satu kelompok 7 sapi, 7 kambing, untuk 3 kambing hakikoh. Jadi 10, satu kelompok ini 10 kambing, 7 ekor sapi. Untuk dalam satu kelompok saja, padahal ada 4. Berarti jumlah totalnya ada berapa Pak? Sapinya semua dan kambing semuanya, ada 4 kelompok itu. Yang saya dengar informasi untuk lebih jelasnya nanti dari Ketua Ranting ya. 23 satu ranting Pelalangan, kemudian ada sapi ya? Ya. Masya Allah. Kambingnya 60 sekian. Masya Allah. Itu dalam satu ranting Pelalangan khusus. Luar biasa. Subhanallah. 23 ekor sapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dan 60 kambing. Luar biasa. Bapak, saya ingin tahu apa yang menjadi motivasi sehingga jamaah penjenengan atau masyarakat begitu antusias dengan berkorban? Apakah ini dengan cara iuran atau mungkin nabung atau mungkin dengan cara apa Bapak? Terima kasih untuk menyadarkan dari jamaah tentunya. Masing-masing kelompok itu selalu mengadakan pengajian. Rata-rata dalam satu kelompok itu setiap 1 bulan sekali mengadakan pengajian khusus dari masing-masing kelompok. Nah, tentunya dari para ustadz itu setiap mengisi berbeda-beda. Nah, ketepatan juga semua apa yang disampaikan oleh para ustadz yang mengisi ke sini, Jumlah total untuk menyadarkan jamaah itu alhamdulillah sangat positif sekali. Kemudian saya selaku ketua takmir juga tidak tinggal diam, saya menyikapi langsung pengalaman saya yang saya jalani, itu saya sampaikan pada jamaah saya. Dalam arti proses saya setiap tahun, saya mulai tahun 94 sampai saat ini itu saya bisa melaksanakan kurban dengan sistem saya yang saya gunakan, saya tularkan, yaitu beli kambing seharga 750 2 ekor, dan itu kita besarkan dengan niat 1 ekor untuk pengkorban, untuk korban, 1 ekor untuk dipersiapkan lagi, dibelikan lagi untuk persiapan tahun depan. Dan alhamdulillah 3 tahun ini sudah banyak yang insya Allah mengikuti apa yang saya sampaikan.
sehingga dari kelompok ini bisa melaksanakan kurban dengan jumlah begitu besar seperti itu. Insya Allah seperti itu, Bapak. Oke, Masya Allah, luar biasa. Jadi ada dua cara, Pak. Yang pertama dimotivasi oleh para ustadz, para kiai, kemudian dia rela menabung. Kemudian yang kedua membeli peranaan ya, masih muda, kambing kecil, bahkan untuk dalam jangkauan 2 tahun. 1 tahun. 1 tahun kemudian Nanti beli lagi. Beli lagi. Yang dijual sisa dari dua nanti dibelikan yang satu. Subhanallah. Jadi dalam jangka 2 tahun menabung, ya monggo. Dan selain itu, saya ke jamaah itu mendatangi jamaah atau ketemu di masjid seperti ini langsung. Contoh Pak Esnar, saya tidak menanyakan kamu korban atau tidak, mboten. Pak Esnar korbannya kamu kambing atau sapi. Jadi seluruh jamaah saya datangi begitu. Masya Allah, luar biasa. Dan alhamdulillah jawaban dari para jamaah dari 4 kelompok yang tergabung di Alamana ini, jawabnya hanya 1 di antara sapi dan kambing. Jadi jawaban tidak kurban tidak ada. Tidak ada. Insya Allah. Subhanallah, luar biasa. Inilah sebuah rahmat Amin. dan nikmat yang luar biasa. Jadi hampir setiap jamaah tanpa ditanyai sudah merasa dirinya untuk bergabung mendaftar. Tinggal hanya pilih kambing atau sapi. Subhanallah, luar biasa. Amin. Kemudian Bapak, ini kan banyak sekali ya. Setiap jamaah itu dapat berapa kilo, Pak, dari apa ini pengorban, baik sapi, kambing, bagian dari jamaah di luar panitia loh ya. Mungkin panitia ada sendiri, jamaah ada sendiri, mungkin pengorban. Ya. Bagaimana ini cara distribusinya gimana? Alhamdulillah Bapak, untuk penyaluran daging kurban untuk tahun ini alhamdulillah setiap tahunnya kita bisa naik. Untuk tahun ini, hari ini insya Allah nanti 2,5 kilo per jamaah. Subhanallah. Kurang lebih jamaah kita sekitar 200. Subhanallah. Nah, kemudian untuk panitia, karena panitia ini ya istilahnya gimana ya, kalau opah bukan opah, okay? Ini kita siapkan kurang lebih 1 kilo sampai 1 kilo 3 on, kurang lebih. Oke. Kemudian dengan Pengorban? Untuk pengorban insya Allah tahun ini 4,5. Insya Allah tidak menyalahi aturan dari agama. Luar biasa. Insya Allah ngaten. Subhanallah. Jadi jamaah Masjid Panjenengan, jamaah Ranting Muhammadiyah mendapat masing-masing 2,5 kilogram. Kemudian para pengorban mendapat 4,5 kilogram. Kemudian panitia mendapat 1,5 kurang lebih kilogram. Subhanallah, luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebuah motivasi yang luar biasa. Dan perlu kami tambahkan di sini bahwa kurban memiliki banyak hikmah. Antara lain yang pertama, seperti yang kita lihat pada saat ini, kurban adalah melaksanakan ketaatan dan ketakwaan pada Allah. Yang kedua, berkorban ini merupakan implementasi dari syukur pada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat dan rahmat yang sangat banyak, sehingga rela dengan ridho, ikhlas karena Allah berkorban atas dirinya dan keluarganya kepada panitia kurban tahun ini. Dan yang ketiga, kurban juga menjadi forum silaturahmi, ajang silaturahmi seperti ini. Mereka dengan berkumpul, saling menyapa, saling mengucapkan salam, saling mengabarkan, saling bekerja sama, tawa'anu alal birri wa taqwa wala tawa'anu alal ismi wal udwan. Jadi saling bahu-membahu, saling membantu. Seperti yang kita lihat di depan kita ini. Ini sudah setelah duhur ini masih semangat, hampir ngasar ini. Karena banyaknya binatang korban yang harus ditangani. Subhanallah. Kemudian yang keempat, hikmah yang kita bisa ambil bahwa dengan semangat persatuan dan kesatuan para jamaah ini akan menimbulkan ukhuwah Islamiyah yang luar biasa, menjadi ukhuwah kebersamaan, saling bersatu, saling bersahabat, bersaudara, karena ada kerjasama, ada tolong menolong, saling menyapa, saling tersenyum, saling memberikan makanan, minuman. Subhanallah.
ibu-ibu menyiapkan makanan tadi saya lihat. Ini sebuah silaturahmi yang luar biasa. Dan yang kelima, hikmah yang bisa kita ambil bahwa korban ini mendapat balasan dari Allah. Amin. Balasannya dalam satu hadis, satu bulu Pak, satu kebaikan. Alhamdulillah. Bisa penjenengan menghitung bulu-bulu? Insya Allah. Enggak ada yang mampu. Tapi Allah bisa Pak. Allah yang tahu. Satu bulu satu kebaikan. Ya. Dan yang sampai pada Allah bukan dagingnya Pak. Ya, keikhlasan. Bukan kulitnya, bukan darahnya. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaannya. Ketakwaan dari jamaah, termasuk kesabaran dalam melaksanakan ketaatan inilah yang akan nyampe kepada Allah. Luar biasa. Kami ucapkan selamat. Bisa ucapkan selamat, sukses, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang tentunya akan dapat balasan dari Allah. Mungkin masih ada tambahan Pak, monggo silahkan. Terima kasih. Ini untuk pembetulan data saja. Ini informasi dari ranting Pelalangan. Ini semuanya jumlah total. Untuk sapi 23 ekor, kambing kurban 50 ekor, kambing akikoh 18 ekor, jumlah 68 ekor kambing dan 23 ekor sapi. Begitu, dan juga ini atas kerjasama bersama Pak, tentunya dari masing-masing kepanitiaan dari 4 kelompok ini memang sudah saya tekankan untuk selalu bekerja sama dengan semaksimal mungkin. Ojo sampai iren, istilahnya wong Jawa ngaten, ora rasa abot kono abot kene, sing penting di sing longgar tandang gawe. Ngaten Bapak. Subhanallah, luar biasa tadi sudah jamaah kaum muslimin muslimat dengarkan sendiri dari ketua panitia ya, sekaligus ketua takmir yang telah melaporkan tentang jumlah hewan korban termasuk akikoh. Ini yang luar biasa, ada akikoh sehingga panitia tidak perlu mengeluarkan anggaran karena untuk makan siang dan mungkin makan sore, karena ini sampai sore kayaknya ditanggung oleh akikoh. Luar biasa. Mungkin ada pesan Pak dari panjenengan buat generasi muda yang bisa ditiru apa sih, monggo silakan. Mungkin apa yang saya laksanakan, saya selaku ketua kelompok dan juga selaku ketua takmir yang diberi tugas untuk melaksanakan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini, mungkin teman-teman bisa mengikuti apa yang saya laksanakan bersama teman-teman. Satu, intinya kebersamaan dan tidak saling mengorek, yang baku kita jalani bersama-sama. Ini amanah yang harus kita selesaikan dengan semaksimal mungkin. Jadi pada waktu kerja kita kerja, pada waktu kita istirahat, pada waktu kita makan siang, dan seterusnya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya Siwo Priyono selaku Ketua Takmir Masjid mengucapkan banyak terima kasih. Oke, Masya Allah. Ada satu Pak yang mungkin belum disinggung, termasuk kejujuran panitia Pak. Subhanallah. Jadi harus jujur, ya luar biasa. Karena amanat. Subhanallah. Ini yang menjadi kunci. Jadi ketika semuanya jujur, aman, lancar, dan pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian Pak Siwo. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan nikmatnya pada penjenengan dan seluruh jamaah. Sehingga tahun depan korbannya menjadi lebih meningkat lagi, semangat kerjanya menjadi lebih meningkat. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu hal yang mesti kita catat, bahwa apapun ingin sukses harus perlu pengorbanan. Tidak hanya berkorban dengan harta, tapi berkorban dengan jiwa, pikiran, yang tentunya termasuk tenaga yang luar biasa. Kita bisa lihat betapa dahsyatnya para panitia kurban ini. Dia dengan ridho dan rela mengorbankan dirinya untuk kegiatan kurban ini, mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, kekuatan. Bahkan kita lihat sendiri bagaimana dia memotong-motong daging, memotong tulang yang harus mengeluarkan tenaga yang sangat kuat. Ini sebuah pengorbanan
yang luar biasa. Dan ini insya Allah ringan dibandingkan dengan bagaimana seorang Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya, menyembelih Ismail pada saat itu. Ini sebuah pengorbanan yang insya Allah jika dibandingkan dengan syariat Nabi Ibrahim saat itu, kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, rugilah kalau kita tidak berkorban. Makanya masih ada waktu, tanggal 10, 3 hari lagi, 11, 12, 13. Hari Tasyrik, yang masih ingin berkorban, silahkan monggo, masih ada waktu. Dan insya Allah, hanya dengan niat, tekad, dan semangat yang kuat, Allah akan memberikan kemudahan kita dalam melakukan penyembelihan hewan korban. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah, dan Allah memberikan nikmat dan rahmatnya yang lebih banyak. Bagi yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah, bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi yang Muhammad NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.